Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Merupakan satu kebahagiaan tersendiri bisa berkumpul bersama dengan teman-teman pers yang hadir di sini. Kita langsung saja ya pada topik fenomena bunuh diri yang ada di kampung halaman yang tercinta ini. Sekedar berbagi pengalaman, saya bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Laki Padada sejak tahun 2018 hingga saat ini, jadi kurang lebih hampir 3 tahun. Sebelum pandemi, kasus bunuh diri ini tidak melebihi dari satu tangan kita totalnya ya per tahun. Begitu pula dengan 2019. Tetapi begitu kita memasuki pandemi COVID-19, itu angkanya langsung drastis naik hingga 3 kali lipat, bahkan saya bisa katakan. 2020 dari Makassar News saya baca total kasus itu ada 30 kasus seToraja, 14 kasus dari Tanah Toraja dan 16 kasus dari Toraja Utara. Itu yang terekspos oleh media. Lain lagi yang kami rawat di Rumah Sakit Umum Laki Padada. Jadi ada beberapa kasus percobaan bunuh diri yang saya rawat di Bangsal Jiwa Laki Padada itu sekitar 8 orang. Dan dari 8 orang itu 2 orang berhasil dalam artian meninggal dan tidak bisa kita tolong lagi. Sempat ada yang kita rawat di ICU juga. Dan itu yang kita tidak ekspos ke media karena bersifat rahasia ya, masuk dalam rekam medis. Nah, yang ingin saya tekankan bahwa fenomena bunuh diri memang sangat memprihatinkan sejak memasuki tahun 2020 hingga saat ini. Bahkan hingga Januari 2021 itu laporan ada 7 korban, 3 di Tanah Toraja dan 4 di Toraja Utara. Yang kasus di Toraja Utara terakhir itu dua korban, 2 sepasang pemuda-pemudi. Nah, jika kita baca literatur, bukan hanya kita yang mengalami hal seperti itu, ya. Jika kita lihat jurnal internasional pun, negara-negara maju pun melaporkan adanya peningkatan insiden bunuh diri sejak pandemi COVID-19. Mengapa saya katakan seperti itu? Karena semua negara mengalami hal yang sama dengan kita. Pandemi COVID ini benar-benar mengubah seluruh tatanan yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, tatanan apa saja yang diubah akibat pandemi ini? Ada 2 yang pemicu seseorang bunuh diri, yaitu aspek psikologis dengan aspek sosial. Nah, kita lihat dampak dari pandemi ini dari aspek psikologis. Gara-gara COVID-19 orang semua jadi cemas. Iya kan? Awal kita masuk pandemi Maret 2020 itu angka cemas yang datang berobat di poli jiwa itu mulai meningkat. Kita cemas, kita takut. Jangan-jangan sampai saya terinfeksi, jangan-jangan saya mati, sampai akhirnya nggak bisa tidur. Iya kan? Banyak yang mengalami seperti itu. Jangan-jangan saya tertular, jangan-jangan saya menularkan sama orang yang ada dalam rumah saya. Jadi depresi. Mengapa sampai depresi? Karena yang saya katakan tadi bahwa pandemi COVID-19 meluluh lantahkan semuanya. Orang mulai belajar dari rumah, bekerja dari rumah, ibadah pun dari rumah. Benar nggak? Ya kan? Jadi yang tadinya kita makhluk yang sosial, yang berinteraksi, yang bergaul, ikut kegiatan-kegiatan ibadah rohani, misalnya PWGT seminggu 2 kali, ikut kegiatan PWGT. Tetapi karena pandemi, kita diharuskan untuk stay at home. Ada rasa bosan, ada rasa kesepian, ada rasa putus asa. Ketika kita punya masalah, mau curhat sama siapa lagi? Kita nggak bisa keluar rumah, kita nggak bisa ikut kegiatan ibadah. Nah, inilah semua yang mempengaruhi psikologis kita dalam menghadapi pandemi ini. Bahkan kadang kita juga hidup dalam ketidakpastian. Sampai kapan sih sebenarnya pandemi ini berakhir? Sampai kapan kita harus pakai masker? Sampai kapan kita harus jaga jarak? Sampai kapan kita harus menghadapi perekonomian seperti ini?
Dan itu semua kita nggak tahu sampai kapan. Bahkan WHO pun tidak bisa memprediksi sampai kapan pandemi ini berakhir. Inilah lagi yang bisa membuat orang menjadi putus asa. Sampai kapan saya nggak bisa menjenguk orang tua saya di kampung karena saya tinggal di zona merah. Sampai kapan saya nggak bisa menjenguk anak saya karena dia tinggal di zona merah. Jadi ini semua yang bisa mencetuskan rasa cemas bahkan depresi di masyarakat. Kemudian dampak sosial yang bisa kita lihat tadi, dampak psikologis. Dampak sosial yang paling banyak saya hadapi itu adalah PHK. Perusahaan yang terpaksa memecat pegawainya. Akhirnya apa? Dampaknya kepada sektor ekonomi keluarga. Akhirnya kebutuhan mereka tetap tinggi sementara pemasukan tidak ada. Timbul lagi konflik dalam rumah tangga. Apalagi kalau istrinya terbiasa hidup foya-foya. Belum lagi harga susu. Harga susu nggak ada yang turun. Harga susu semakin naik. Sementara income-nya dari mana? Kita di PHK-kan, kita dirumahkan. Inilah semua salah satu sumber konflik dalam keluarga. Dan ini saya alami pasien yang saya rawat seperti itu. Karena suaminya di PHK, tidak ada penghasilan, anak ada berapa yang harus dihidupi, seringlah bertengkar, cekcok suami istri yang berimbas akhirnya dia memilih untuk mengakhiri hidup. Jadi seperti yang Bapak Ketua tadi sampaikan bahwa memang bunuh diri itu bukan hanya satu sektor saja, tapi dia multifaktor, banyak faktor yang mempengaruhi, terutama di era pandemi ini. Itu baru dari sisi dampak ekonomi. Yang kedua, dampak dari seseorang dirumahkan. Yang tadinya suami istri pagi-pagi ketemu sarapan, habis itu pergi kantor, pergi kerja. Nanti ketemunya sore hari pada saat pulang kantor, ya, malam hari makan bareng. Tapi karena pandemi, dua-duanya harus kerja dari rumah. Akhirnya apa? Ada hal-hal kecil sedikit berkelahi, bertengkar. Iya kan? Itulah yang terjadi di masyarakat kita. Justru ketika mereka sama-sama work from home, ketemu setiap hari, mungkin timbul kebosanan lah dan segala macam. Masalah yang kecil saja menjadi dibesar-besarkan. Dan masalah terkait rumah tangga juga salah satu penyumbang terbesar dalam bunuh diri yang ada di Toraja. Faktor lain, anak-anak sekolah dari rumah. Ini ironis, tapi ini yang terjadi, yang saya hadapi di lapangan. Ada satu kasus, orang tuanya cerai. Si papa tugas di Papua, si mama sendiri di Toraja, dan dia harus menghidupi 4 anaknya. Dia hanya punya satu HP berbagi untuk 4 orang. Kakak pertama kuliah, kedua SMA, ketiga SMP, keempat SD. Semuanya harus mengerjakan tugas pada saat yang sama. Akhirnya rebutan satu HP untuk 4 orang. Ini dampak dari daring, dan mungkin nanti kita bisa diskusikan dengan instansi yang terkait untuk hal tersebut, ya. Si adik berkelahi rebutan HP dengan kakaknya melontarkan kata-kata yang kasar, si adik tidak terima, dia turun ke lantai 1, dia minum racun rumput. Untung masih bisa tertolong. Itu ada kasus seperti itu yang kami hadapi juga. Ada kasus lain lagi, si anak ini minta dibelikan motor, tetapi orang tuanya seorang tukang becak yang multifaktor penyebabnya. Dan yang saya mau tekankan di sini bahwa lebih dari 90% penyebab orang mengalami bunuh diri itu adalah basically-nya adalah gangguan jiwa. Tidak ada orang normal yang memutuskan untuk bunuh diri. Ya, tidak ada orang yang mentalnya sehat memutuskan untuk bunuh diri. Jadi orang yang bunuh diri itu basically-nya lebih dari 90% adalah orang yang mengalami gangguan mental atau gangguan jiwa. Apa saja penyebabnya? Bisa karena dia depresi, bisa karena dia skizofrenia, bisa karena dia gangguan penggunaan narkoba, bisa karena dia traumatik dan lain sebagainya. Ya? Jadi sekali lagi saya tekankan bahwa bunuh diri lebih dari 90% penyebabnya adalah gangguan jiwa. Oleh karena itu, bagaimana salah satu cara kita untuk menanganinya adalah dengan deteksi dini gangguan jiwa yang mungkin ada di sekitar kita. Nah,
upaya-upaya apa saja yang telah kita lakukan ya. Jadi begitu kita melihat trennya meningkat selama pandemi, kita semua nggak tinggal diam. Ya, kita semua nggak tinggal diam. Yang pertama yang kami lakukan adalah bekerja sama dengan gereja kerohanian yang ada. Kebetulan ada Pak Pendeta Yonan. Kami terhubung dengan Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, dan BPS proaktif menghubungi kami, apa yang harus kita lakukan dokter, apa yang harus kita lakukan. Dan puji Tuhan, BPS dari Crisis Center itu membantu kami membentuk wadah komunikasi. Dan ini mungkin yang belum kami expose ke media. Jadi wadah komunikasi ini ada dua, yang disebut sebagai Kita Sahabat dan Berbagi Hati. Dua wadah ini memiliki hotline center sendiri, ada nomor HP-nya, nanti bisa kami bagikan. Jadi ini merangkul pemuda-pemudi yang mengalami pergumulan, tetapi ketika mereka tidak tahu mereka harus curhat kemana, harus cerita kemana karena faktor malu misalnya, akhirnya mereka bisa menghubungi dua hotline center ini untuk bisa mendapatkan pertolongan yang tepat. Jadi kedua wadah ini berisikan konselor-konselor yang profesional, baik dari pendeta maupun psikolog, bahkan psikiater juga turun tangan jika membutuhkan pertolongan medis. Ya. Kemudian langkah kami yang kedua, kami bekerja sama juga dengan dinas kesehatan. Kami mengadakan workshop, kami mengadakan pelatihan, kami mengadakan seminar, dan di situ kami mengajarkan kepada dokter umum, kepada petugas jiwa yang ada di puskesmas, bagaimana kita melakukan screening bunuh diri. Jadi kita punya alat yang dikeluarkan oleh Kolegium Psikiater Indonesia, namanya mini ICD test. Itu bisa kita gunakan untuk screening bunuh diri di tengah masyarakat kita. Yang punya risiko rendah, kita bisa dampingi, baik dari pihak gereja maupun dari pihak medis. Kita bisa sama-sama jalan. Guru agama Kristen kepada semua guru BK yang ada di Toraja Utara, kita ajari mereka bagaimana kita men-screening risiko bunuh diri yang ada pada anak didik mereka di sekolah masing-masing. Jadi banyak upaya telah kita lakukan, dan memang mungkin kekurangan kami adalah kami belum melibatkan pers di dalamnya. Jadi itulah, saya sangat berterima kasih sekali bisa hadir dalam pertemuan ini supaya kita bisa bersama-sama memberikan pengetahuan kepada masyarakat bahwa jangan hanya melaporkan tentang ini ada bunuh diri di sini, ada bunuh diri di sini, ada bunuh diri di sini. Tapi kita bisa juga kerjasama, ini loh yang telah kami upayakan untuk mengurangi kasus bunuh diri yang ada di Tanah Toraja. Saya akan kasus Kapolres Dr. Kristanti. Bapak Ibu, jadi apa sebenarnya yang terjadi? Itu kan pertanyaan-pertanyaan yang sering kali kita dengarkan. Kadang-kadang orang bilang apa yang keliru, apa yang ini pertanyaan-pertanyaan yang terus berkembang. Jadi Bapak Ibu, saya udah 12 tahun berkecimpung di dunia counseling. Setelah saya selesai studi khusus untuk hal itu. Jadi saya selain pendeta, saya seorang konselor. Jadi saya mengamati ada pergeseran fungsi keluarga. Fungsinya itu begitu mendasar sekali dalam keluarga Toraja. Kita dengar cerita orang tua kita itu sebelum mereka tidur ada melihat pare, ada berbagai interaksi yang dilakukan dengan anak. Saya tidak heran kalau orang Toraja itu punya daya resilience yang baik. Nilai-nilai tidak lagi diajarkan kepada anak-anak, tidak dianggap sesuatu yang sangat-sangat serius untuk membekali anak-anak itu menghadapi realitanya. Pergeseran ini ya tentu era ini sudah berubah. Sekarang ini orang sebut era media sosial, di mana kita sangat berinteraksi dengan intens dengan media yang kita pegang.
interaksi dengan orang tua, sesama anggota keluarga itu minim. Disfungsi keluarga, dysfunctional family. Nah, inilah yang mengakibatkan kita mengalami menurunnya mental kita, kondisi kesehatan kita yang Dr. Kristanti tadi sampaikan. Jadi, di mana dipersiapkan manusia itu menjadi manusia seutuhnya dalam keluarga. Jadi, bagaimana pentingnya rumah itu. Nah, ini yang bergeser sekarang. Akibatnya yang kita alami sendiri. Kita saja yang sibuk seperti ini, pulang ke rumah itu anak-anak sepertinya tidak familiar lagi dengan kita. Yang familiar itu gadget mereka. Kita juga kadang-kadang tidak pernah serius menanyakan, kamu punya kesulitan belajar hari ini atau enggak? Apa yang papa bisa bantu, apa yang mama bisa bantu. Kita tidak serius lagi. Beda dengan orang tua kita dulu yang punya waktu banyak karena memang mobilitas mereka juga minim. Nah, kita di dunia sekarang yang punya mobilitas yang begitu intens sekali. Kita hari ini ngomong sini ya bisa sebentar malam kita sudah di Jakarta. Kalau kita ingin memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang ada. Jadi saya melihat pergeseran ini. Dan itulah yang perlu kita pikirkan ke depan. Selain kampanye-kampanye tadi yang dokter sampaikan, bagaimana fungsi keluarga ini? Basic kan dalam keluarga, pendidikan utamakan itu di keluarga. Penting, mama tidak mengambil peran penting lagi karena kita semua sibuk dengan pekerjaan kita. Dan kita melihat bahwa membesarkan anak, mendidik anak, bagaimana mereka jadi anak-anak yang taat, bagaimana mereka yang menjadi anak-anak yang kuat mentalnya, ya kita anggap itu sampingan atau tidak siap memberikan kebutuhan-kebutuhan primer anaknya, sehingga anak itu menjadi rapuh. Mereka tidak punya modal yang memadai untuk menghadapi precipitating factor atau faktor pencetus, yaitu realitas sulit yang mereka hadapi. Makanya banyak yang mengalami stres dengan mudah, depresi dan macam-macam gitu. Bagi mereka yang mengalami hal seperti itu, putus pacar saja sudah game bagi mereka. Beda dengan kita toh, putus pacar ya cari lagi. Iya kan? Atau masih banyak kemungkinan yang lain yang kita bisa lakukan. Tapi bagi mereka yang tidak punya modal karena kebutuhan primernya itu tidak terpenuhi, tidak tercukupi, ya kasihan. Mereka memikirkan bunuh diri itu solusi. Padahal bunuh diri itu jalan pintas. Nah, hal-hal seperti ini perlu kita pikirkan, sehingga selain kita harus memikirkan hidup sehat, mental kita, fisik kita, tetapi juga kondisi keluarga kita ini menjadi dasar. Memang di dalam Alkitab, saya sebagai pendeta, ada beberapa kasus bunuh diri juga di dalam ada. Ada Ahitofel. Ahitofel itu penasehat Raja Daud. Dia juga bunuh diri. Ada juga Abimelekh. Abimelekh juga itu bukan bunuh diri. Saul juga, Raja Saul juga itu bunuh diri. Tapi ketiga orang ini bunuh diri karena harga diri. Harga diri. Jadi seperti orang Jepang harakiri ya, harga diri itu alasan. Nah, ada satu juga yang namanya Yudas, murid Tuhan Yesus itu. Dia juga melakukan bunuh diri, tetapi karena dia merasa rasa bersalahnya itu tidak bisa lagi diampuni. Itu alasannya dia bunuh diri. Nah, ada satu pribadi di dalam Alkitab itu yang juga didorong-dorong sama istrinya untuk bunuh diri, yaitu Ayub. Tetapi dia menolak karena dia tahu kebenaran. Jadi
Memang situasinya sulit. Kita tahu Ayub itu bertubi-tubi penderitaan. Bahkan istrinya terakhir katakan, berhenti kamu dan matilah. Artinya bunuh diri. Tapi Ayub menolak. Dia bertahan hidup dan pada akhirnya hidupnya dikukuhkan. Jadi kasus-kasus seperti ini diperlihatkan kepada kita supaya kita belajar. Alkitab itu memperlihatkan supaya kita belajar. Jangan mengulangi hal-hal yang salah. Tetapi lihatlah apa yang baik seperti yang dilakukan oleh Ayub. Tapi persoalannya tidak semuanya kita. Itu sebabnya kasus bunuh diri ini, memang banyak teman saya bilang, harus kita tegas Pak Pendeta bahwa ini tidak boleh. Memang Alkitab bilang tidak setuju tentang bunuh diri, tetapi kita harus lihat konteks mereka. Mengapa mereka bisa melakukan hal-hal yang dilarang ini? Nah, itu hal yang perlu kita diskusikan, pikirkan bersama-sama. Nah, di mana itu dipersiapkan ya dalam keluarga. Memang ada juga sepertinya kasus bunuh diri di dalam Alkitab. Kita tahu cerita tentang Simpson. Simpson kan gitu ya. Pada akhirnya dia minta terakhir, Tuhan beri saya kekuatan. Tapi dia kan mati sama-sama. Kita pikir itu kan itu kasus bunuh diri. Saya bilang, loh, kamu bilang kasus bunuh diri di dalam Ibrani 11 ini tetap dia disebut salah satu saksi iman. Simpson ada. Jadi kita harus lihat konteksnya. Mengapa dia bunuh diri ini. Nah, dokter tadi sudah sampaikan kita 90% itu tergantung kesehatan mental. Jadi di mana persoalannya ini, di mana basicnya? Ya keluarga. Kita kan punya ini namanya tahapan perkembangan kita. Jadi kita punya developmental stages. Jadi kalau kita belajar ilmu psikologi, masing-masing kita itu punya tahapan. Usia 0 sampai 2 tahun, 2 sampai 3 tahun, 3 sampai 6 tahun. Itu tahapan-tahapan. Nah, anak itu harus mendapatkan kebutuhan primernya pada tahapan-tahapan. Nah, kalau kebutuhan itu terpenuhi, itu yang disebut life instinct. Tapi kalau kebutuhannya tidak terpenuhi, ya justru yang dia kembangkan adalah death instinct. Makanya manifestasinya kalau ketika mereka dewasa, ketika mereka menghadapi masalah, kelihatan, oh ini rapuh kasihan. Dia mengalami fiksasi pada usia sekian. Fiksasi itu kebutuhan yang tidak terpenuhi. Jadi kalau kita belajar psikologi manusia, kita akan temukan pada fase-fase mana kasihan dia tidak terpenuhi kebutuhan dasar.